Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita bergantung dalam urusan agama dan dunia. Semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat dan juga insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali ya Seno kita dapat berjumpa kembali. Iya, kangen-kangenan ya, temu kangen. Bicara bisnis juga, bicara masa lalu. Iya, kita sama-sama bersilaturahim di acara Halal Bihalal Keluarga Muslim Alumni FEUI di tahun 2015. Baik, untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita buka acara kita dengan sama-sama mendengarkan tilawah dan juga sari tilawah yang tilawahnya akan disampaikan oleh Ananda. Ananda ya? Ini Ananda, sudah tahun 2014. Oke, Ananda Muhammad Ismail. Ilmu Ekonomi Islam 2014 sebagai pembaca tilawah dan juga sari tilawahnya akan disampaikan oleh Ananda Indah Putri, mahasiswi Ilmu Ekonomi Islam tahun 2013. Ya, silakan. untuk itu kita undang ke depan ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
يهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di dalam jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu." Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada di dalam rahmat Allah, mereka kekal dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah menzalimi siapapun di seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita sebelum nanti masuk ke acara utama ada penayangan video. Jadi seperti kita ketahui bersama Hafid ya, sudah ada peletakan batu pertama ya Mas Andi ya, untuk pesantren mahasiswa YKM FEUI. Nah, bagaimana nanti seperti apa pesantrennya dan sebagainya, ada penayangan video. Dan untuk penayangan video ini juga akan ada narasinya, gitu ya? Iya. Dari yang akan dijelaskan oleh Bapak Haris Anwar ya. Pak Haris ya? Pak Haris Anwar sudah hadir? Oh, sudah ya? Baik, panitia sudah bisa menyiapkan videonya atau? Diawali dari keinginan kuat membentuk sebuah wadah yang menaungi dan merajut potensi-potensi besar dari alumni ISTI, FSI, dan alumni Muslim FEUI dari seluruh angkatan dengan pengelolaan yang profesional, accountable, dan transparan, yang bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kontribusi bagi kemajuan Islam dan umat Islam, terutama bagi Sivitas Akademi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang bersinergi dengan seluruh elemen kampus yang ada, seperti dekanat, FSI, ILUNI, dan sebagainya. Agar tercapai hasil yang lebih optimal, maka pada tanggal 6 Mei 2013, dibentuklah Yayasan Keluarga Muslim Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan visi merajut hati dan potensi dalam sinergi, persaudaraan dan harmoni untuk memberi kontribusi pada kemajuan umat Islam, bangsa dan alma mater, serta misi merealisasikan sinergisitas dan kekuatan umat Islam melalui 4 pilar alumni, profesional korporasi, akademisi dan riset, birokrasi pemerintahan, dan entrepreneur. Hingga saat ini, Yayasan Keluarga Muslim FEUI telah melakukan program-program pengembangan kompetensi untuk adik-adik mahasiswa dan para junior dengan fokus pada leadership, entrepreneurship, ekonomi syariah, dan bahasa. Dan inilah berbagai prestasi dari para santri Yayasan Keluarga Muslim FEUI serta berbagai kegiatan lainnya.
Dan kini, saatnya mari sama-sama kita sambut Halal Bihalal Yayasan Keluarga Muslim Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sungguh berbahagia kita pada hari ini, terutama senior-senior termasuk Pak Mokhtar Bandela dan timnya rupanya sangat banyak nih. Luar biasa, saya sangat surprise. Angkatan 63 termasuk salah satu yang paling banyak hadir pada Halal Bihalal tahun ini. Mudah-mudahan diikuti oleh generasi-generasi yang lebih muda, yang lebih banyak lagi. Insya Allah setelah jam-jam belakangan akan bertambah yang hadir. Dan kita harapkan juga pada pertemuan Halal Bihalal hari ini, di mana kita melaksanakannya dalam rangka, selain dalam rangka untuk silaturahmi di antara kita, dan yang terpenting adalah kita harapkan bertemunya gagasan, bertemunya hati di antara kita yang hadir di sini, dalam rangka bagaimana kita menjadikan Yayasan Keluarga Muslim FEUI ini bisa menjadi sebuah lembaga yang punya peran, punya kontribusi besar, seperti tadi disampaikan, yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan alma mater kita. Kalau kita lihat FEUI secara prinsip memiliki sangat banyak orang-orang yang berpotensi. Boleh dikatakan kita adalah segelintir manusia-manusia Indonesia yang telah memiliki bekal yang sangat cukup, yang sangat potensial. Tinggal bagaimana ini dirajut menjadi sebuah sinergi yang kemudian bisa bermanfaat besar. Nanti salah satunya di dalam acara kita, fokus group discussion dengan mengambil tema merevitalisasi peran dari para alumni dan juga mahasiswa untuk kerja-kerja nyata. Nah, dari beberapa pembicara ataupun nanti narasumber dan juga nanti ada yang membahas, di antaranya contoh Bang Haris Mufti telah bergerak salah satunya dengan satu desa, satu BMT yang setelah seluruh Indonesia telah melaksanakan beberapa aktivitas yang bermanfaat bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat kita. Nah, mungkin nanti bisa bercerita beliau bagaimana memberdayakan itu. Mungkin YKM bisa meniru, termasuk bagaimana memotivasi sebagai sebuah peran besar yang juga bisa dilakukan nantinya dalam bidang-bidang yang sejenis ataupun searah ataupun semisi gitu. Kemudian nanti mungkin Pak Mokhtar juga sangat banyak peran beliau di dalam pengembangan. Kita ingat ketika beliau di Bank Duta di Bank Bukopin mengkader para alumni kita yang menjadi banker, kemudian menjadi orang yang berhasil. Salah satunya mungkin Ibu Nasya yang Pak Mokhtar ya, adalah kader beliau. Saya sampai sekarang masih berkibar sebagai komisaris di Bank Indonesia. Jadi mungkin aku bisa sharing ya Pak Mokhtar dan juga yang lainnya. Pak Mustafa Edwin Nasution juga kita harapkan nanti bisa bercerita tentang bagaimana wakaf itu bisa diaplikasikan di dalam YKM yang kemudian bisa menjadikan suatu potensi-potensi umat yang kemudian akan menjadi sebuah kekuatan untuk mendanai dan mengembangkan berbagai aktivitas yang tadi sesuai dengan misi YKM. Nah, ini kita akan nanti akan banyak kita diskusikan. Mungkin juga termasuk Pak Taufik Maudin yang selain beliau sebagai pakar di dalam organisasi, termasuk juga sangat intens membela hak-hak dari orang-orang yang pada saat diantaranya yang saya sangat kagum dalam beliau, termasuk sangat mendukung kepada pemberantasan korupsi, sangat tinggi beliau untuk menggerakkannya gitu, termasuk juga melalui lembaga KIP dan beliau sangat aktif di sana gitu. Karena kita harapkan beliau bisa banyak bercerita. Saat ini nanti ada Mas Miza, ada Mas Rudi Hikmat dan juga ada Mas Bambang Jojo yang selalu pada hadir. Nah, saya sampaikan juga pada hari ini Mas Mulyaman Hadad berhalangan hadir karena kemarin diinformasikan hari Jumat dan Sabtu ini ada di Singapura. Kemudian dekan kita Pak Ari Kujoro juga mohon maaf tadi karena pada pagi ini ada menerima mahasiswa baru tahun 2015 dan selanjutnya itu jam 11 ada manasik haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau dilancarkan manasiknya dan sekaligus juga bisa mendapatkan haji mabrur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sekaligus mewakili juga panitia. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang benar, memuaskan, memaafkan, dan mudah-mudahan setelah acara ini ada satu acara yang penting yang sebenarnya perlu kita kembangkan, yaitu menindaklanjuti apa-apa yang akan dihasilkan dari Halal Bihalal ini, termasuk dari NGD tadi. Yang akan adalah mewujudkan pembangunan asrama yang akan menjadi salah satu tempat
membina kaderisasi leadership, entrepreneurship, kemudian juga keilmuan dan juga spiritualitas dari anak-anak muda kita yang sedang menerima ilmu di FUI. Demikian dulu mungkin saya kira yang sudah saya panjang lebar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para sesepuh FUI, sekarang FUI ya, Fakultas Ilmu Budaya UI ya. Karena ada FUI tadi sebenarnya. Jadi saya harus biasain dulu FUI. Jadi sebelumnya tentu saya ucapkan terima kasih pada MC dan Mas Elom, karena saya juga MC, Muhtar juga MC, Mas ini juga MC, cuma MC-nya ngomong cucu. Nah ini generasi yang lintas ya. Jadi kalau Mbak Nasro tadi bilang bahwa ini mulai dari yang muda ya, angkatan 2000 ke bawah nggak ditulis lagi angkatannya karena yang ditulis yang ke atas semua ya. Tapi yang paling penting saya kira karena ini halal bihalal, tentu saya mengucapkan mohon maaf dan batin ya. Dan kalau ada salah-salah mohon dimaafin. Tadi kita sudah lihat video, saya sangat bangga terus terang karena pada saat halal bihalal tahun yang lalu itu masih menjadi wacana ya Mas Firdaus ya. Tapi halal bihalal yang sekarang kita sudah menyaksikan tadi peletakan batu pertama. Tentu kita terima kasih juga kepada Bu Nasroh ya yang sudah mewakafkan tanahnya, dan itu program Pak Bu Nasroh, dan itu hasil didikan dari Pak Muhtar Mandala. Karena pada saat mahasiswa Pak Muhtar Mandala, Pak Buldan itu adalah konglomerat FUI yang akan kegiatan mahasiswa bukan duit kita datangnya ke Pak. Tapi kalau sekarang harus digantikan dengan anak didiknya, yaitu Bu Nasroh. Mudah-mudahan pada saat halal bihalal yang berikutnya kita sudah melihat bangunannya ya, beserta isinya yang paling penting. Isinya tadi adalah yang baik-baik buat kita. Kenapa ini saya ingin coba jelaskan? Karena tadi kita sudah melihat potensi FEB atau dulu FUI itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita mau introspeksi ya, setiap halal bihalal tahun ke tahun, kalau di panggung nih FUI ya, khususnya Mas TB nih pasti tahu sekali, selalu yang terpampang di depan itu pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di Republik ini. Betul tidak? Sampai sekarang kalau kita mau cek, Menko Perekonomian Pak Darmin, OJK Pak Mulyaman, di BI ada dua, Mas Agus sama Mas Mirza, kita ambil pentolannya ya. Di Menteri Keuangan ada Bambang Brojo, dan di tempat-tempat lain. Dan bukan hanya periode sekarang, presiden sekarang, periode presiden yang lalu, bahkan dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang, selalu alumni Fakultas Ekonomi. Intinya apa? Intinya Republik ini yang menentukan adalah alumni Fakultas Ekonomi. Sampai saat ini kita harus beri aplaus. Tapi kalau kita melihat kondisi dari zaman Pak Harto sampai sekarang, berarti kita juga ikut bertanggung jawab. Makanya nggak heran Bang TP selalu WA-an terus sama Pak Jokowi ya. Tadi pun kita nggak bisa ganggu karena dia lagi melaporkan pandangan mata, termasuk menegur. Nah ini barangkali yang nanti perlu kita bahas ya. Ada apa dengan lulusan FUI walaupun sudah berkiprah, walaupun sudah ikut ISTI, aktivis di FSI ya, saya ISTI dan FSI ya, termasuk HMI dan PII, tapi kok belum sesuai dengan kehendak
kita semua, khususnya kehendak ilahi. Mungkin tadi apa yang dibaca dan diterjemahkan, barangkali kita belum memenuhi keinginan ilahi Robi, ya. Kita masih bercerai-berai, dan barangkali FEUI kurikulumnya masih belum sesuai dengan kehendak ilahi. Makanya di sini ada Bang Mus, tokoh yang mensyariahkan ekonomi UI, ya. Tapi barangkali implementasinya belum. Jadi walaupun barangkali kita pintar, nah ini Bang Mirza nih, pas ya. Ini tokoh yang nanti merubah negeri ini ya. Jadi aplaus dulu buat Bang Mirza. Jadi mungkin kumpul-kumpul kita bukan sekedar silaturahim saja. Nanti dari FGD ini barangkali bisa kita tindak lanjuti apa. Tapi saya hanya ingin singkat saja. Kalau kita baca buku Lord of the Ring, saya baca 20 tahun yang lalu ya, karangan Seagrave. Dia sudah meramalkan bahwa Cina itu akan menjadi negara nomor 1 katanya adidaya di tahun 2020 ke atas. Dan salah satu mengapa Cina akan menjadi negara adidaya, di situ hanya dikatakan karena uhuah Cinawiyahnya. Ya, jadi kita bersilaturahim ini potensinya luar biasa. Saya punya guru di sini Mas Budi Hikmah ya. Tadi juga kita ngobrol-ngobrol tentang dolar, tentang real, tentang yen. Kata Mas Budi yang diharapkan itu sebenarnya bukannya rupiah, bukan dolar, tapi yen ya. Yen ono duite. Jadi itu aja katanya. Jadi yang paling kuat itu sebenarnya yen ya. Nah, nanti juga beliau bisa sharing. Nah, barangkali potensi-potensi kita pribadi bisa nggak disilaturahmikan menjadi satu kekuatan. Karena Islam itu kekuatan terbesarnya hanya 4 komponen. Yang pertama adalah tentu istiqomah, baik secara pribadi. Kalau kita sudah istiqomah, lalu kita berukhuwah, membentuk jamaah dan berimamah, maka kita bisa akan kuat. Karena kalau kita sekedar pandai dan jujur saja, tapi kita tidak mempunyai semangat jihad, tidak mempunyai semangat berdikari, tidak mempunyai semangat berjamaah, dan tidak istiqomah, maka hasilnya adalah seperti saat ini. Kita bisa saja dikuasai oleh siapa saja, ya, karena mereka yang menjalankan perintah daripada yang mungkin kita tidak jalankan. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengingatkan satu ayat saja, ya, yang selalu saya yakini bahwa itu adalah satu formula bagaimana menguasai dunia, yaitu di Al-Anbiya 105. Di situ dikatakan bahwa sudah tertulis di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab lainnya, dan juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa Tuhan hanya mewariskan dunia kepada hamba-hambanya yang saleh. Banyak perdebatan, tapi saya tidak melihat kok di situ tertulis amanu. Biasanya amanu dan soleh itu menjadi dua kalimat yang disandingkan. Di tafsir-tafsir saya bertanya kepada para ustaz, apakah yang dimaksud soleh itu hanyalah umat Islam? Beberapa ustaz menyatakan tidak. Itu adalah saleh itu karena dia adalah sifat para nabi. Jadi siapapun yang memiliki sifat para nabi, sidik, amanah, tabligh, watonah, dan maslahat, maka dialah yang menguasai dunia. Kalau Mas Budi menerjemahkan dalam korporasi, siapa yang paling cepat, siapa yang paling murah, siapa yang paling bermanfaat, siapa yang paling aman, dan tanda petik siapa yang paling halal dan baik, maka dialah yang menjadi penguasa dunia. Mungkin kita sering berhaji, mungkin kita sering bersilaturahmi, tapi produk kita, kelakuan kita belum sidik, amanah, tabligh, watonah, dan maslahat, maka kita masih menjadi tamu di negeri sendiri. Inilah barangkali hikmah daripada kita berhalal bihalal, ya, bersilaturahim, membuat nanti database, ya, Mas Toga, Mas Firdaus nanti banyak mentor di sini. Apa yang kita bisa lakukan habis FGD di halal bihalal yang ke depan itu, saya ingin melihat nanti, dan kita semua ingin melihat prestasi-prestasi, ya, dari
anak-anak cucu kita, karena buat saya ini udah generasi cucu ya. Yang angkatan Feb nanti itu udah sekelas dengan cucu-cucu kita barangkali nanti. Inilah yang menjadi legasi, ya, legasi dari kita semua, baik yang sudah sepuh maupun yang masih remaja di sini. Ini yang barangkali bisa diteruskan oleh kita semua, dan saya harapkan YKM ini menjadi motor, ya, sudah punya PT, sudah punya asrama. Barangkali inilah yang nanti merubah wajah Indonesia, sehingga setiap halal bihalal, walaupun sudah dinyatakan menterinya sini, menkonya sini, yang belum barangkali presidennya ya, insya Allah mudah-mudahan dari KPU, dari PPUI. Tapi yang paling penting adalah pada saatnya Indonesia dikatakan menjadi, katakanlah di sana menjadi nomor 5 dunia atau nomor 1, tapi gini rasionya ada di angka misalnya 0,2. Dan yang paling penting Indonesia juga, walaupun dia makmur sejahtera, tapi juga moklimo atau katakanlah anti pajak, anti miras, anti korupsi, anti maling, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dicanangkan dulu oleh Sunan Ampel ya. Jadi percuma kita sejahtera dalam ukuran pendapatan, tapi ternyata menurut Bunda Eri Rusman, Indonesia barangkali masuk negara nomor 5 dunia yang insesnya terbesar. Saya katakan sekali lagi, yang insesnya terbesar. Itu saja barangkali untuk menjadi pengingat kita dikala kita saat ini berbahagia bersilaturahmi, maka tapi kita masih ingat ada saudara-saudara kita yang belum beruntung ya, yang menunggu uluran dari YKM dan kita semua. Itu saja barangkali, mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi tidak membuat nafsu makan hilang dan tidak membuat kejujuran hilang, karena ini hanyalah pesan yang ingin saya sampaikan dan titipan dari teman-teman YKM dan juga titipan dari Pak Mulyawan untuk kita saling mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT dalam mencapai keridhaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi Pengabdian karya Ivanda Wulandari. Ketika mata membuka tabir hati, ketika jiwa terbisik raga, dan seketika itu pula langkah ini dimulai. Dalam pengabdian hati, pengabdian ilmu, pengabdian mega yang terbaring dalam pengabdian terbatas senja. Dan kulihat fata morgana menghampiri jejak ini. Seakan gurun pun